Halo. Hah, ini pasti ada ya. Oh. Halo. Nah kan tiba-tiba sekarang jadi banyak. Parah. Halo. Halo. Nah, ya. Jadi meringkas. Dari tadi saya ngomong nggak kedengaran. Intinya pembenaran itu adalah peralihan dari status tidak benar atau posisi tidak benar menjadi status atau posisi benar. Ya. Jadi benar tidak benar ini ada dua jenis, ada dalam posisi dan ada di dalam karakter. Jadi yang posisional ini adalah di mata hukum. Kalau di pengadilan berdasarkan hukum, ya, berdasarkan hukum dia berada di posisi apa? Kalau orang yang sudah melakukan sesuatu yang tidak benar, maka dia secara hukum berada di posisi salah. Begitu. Oke. Jadi pembenaran ini jelas bukan manusia yang bikin. Harus Tuhan. Tuhan yang mengumumkan, Tuhan yang menyatakan, Tuhan yang memutuskan bahwa seseorang sekarang sudah dibenarkan. Ya. Oke, jadi saya tulis di sini terdiri dari apa? Pemberesan dosa, remission of sin. Kalau di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan pengampunan, DLI, pengampunan dosa, remisi. Jadi remisi itu adalah pengampunan. Ya. Kalau kalian ingat, orang masuk penjara bisa dikasih remisi. Jadi masa tahanannya dikurangi. Gitu. Itu berarti dikasih remisi parsial. Remisi sebagian, jadi sebagian dari hukumannya dikurangin. Oke. Nah, kalau untuk dosa hukumannya kan apa? Maut. Nah, ada nggak pemberesan atau dikurangin sebagian gitu dari mati? Jadi nggak benar-benar mati, cuma setengah mati. Hukumannya setengah mati. Nggak ada. Kalau mati, ya mati, ya kan? Nggak ada setengah mati itu artinya nggak mati. Jadi kalau seseorang dibenarkan, dan ini kan yang salah ini kan dihukum. Maka kalau sudah pindah posisi, otomatis hukumannya gimana? Ya hilang, otomatis. Ya, nggak mungkin sudah pindah posisi jadi benar, hukumannya masih gitu, aneh. Oke, jadi pembenaran harus berarti pengampunan dosa, pengampunan hukuman. Oke. Tetapi harus diperhatikan bahwa pengampunan ini tetap merupakan anugerah Tuhan. Ya. Jadi walaupun Yesus sudah mati, walaupun seseorang nyesel, tapi kalau Tuhan nggak mau ngampunin, dia tetap dihukum. Ya. Jadi walaupun Yesus mati, tidak otomatis berarti orang tersebut harus diampuni. Ya. Kematian Yesus tidak menyebabkan seseorang diampuni.
Oke? Ini ngerti ya? Lalu penyesalan seseorang juga tidak mengharuskan Allah mengampuni dia. Oke? Orang beriman pun tidak menyebabkan Allah harus mengampuni dia. Jadi pengampunan ini murni karena Tuhan yang mau mengampuni. Tentu Tuhan kasih syarat, dan boleh saja Tuhan kasih syarat. Tetapi Tuhannya sendiri harus mau dulu. Gak bisa manusia yang maksa, saya kan udah bertobat nih, saya kan udah ini, saya kan udah itu, ampunin dong. Gak bisa, manusia gak bisa begitu. Oke, ngerti ya? Oke, kemudian nomor 2, pemulihan posisi. Ini tadi udah saya. Pak, saya mau bertanya. Ya. Bapak kan bilang tadi tentang kalau sekalipun orang yang mau beriman kepada Tuhan, kalau Tuhan tidak mau mengampuni, maka dia tidak bisa diampuni. Apa mungkin kalau misalnya ada orang yang mau beriman kepada Tuhan, baru Tuhan tidak mengampuni? Apakah Tuhan? Nggak ada. Ya. Oke. Ya. Tentang pembenaran, Pak. Saya pernah mendengar itu pembenaran itu artinya seperti kita mengerjakan suatu soal, kemudian akan bisa dikoreksi salah. Coba saya katakan pembenaran itu. Jadi yang salah itu tetap ada salahnya. Jadi pembenaran itu adalah perlakuan kita untuk selanjutnya. Bukan. Jadi anggap itu habis semua. Bukan. Jadi pembenaran itu bukan membenarkan dosa. Ya. Dosa tetap dosa tetap salah. Bukan itu yang dibenarkan. Pembenaran adalah memindahkan posisi orang dari sini ke sini. Oke? Jadi kesalahannya tetap salah. Ini orangnya tetap orang bersalah. Tetapi di mata hukum dia dipindahkan ke posisi orang benar. Ya. Bukan berkata bahwa kamu pencuri ya, dia udah mencuri jadi boleh deh. Jadi nggak berdosa. Bukan. Nah, atau kalau gitu dicoret aja catatan pencurian dia, dicoret seolah-olah nggak pernah dia lakukan. Bukan. Ya, bukan itu pembenaran. Pembenaran adalah walaupun dia orang berdosa, tapi dia dihitung orang benar. Begitu. Oke. Jadi begini ya. Jadi misalnya ada 10 anak. Ada 10 anak. Yang 9-nya taat. Ini nanti akan dikasih hadiah. Yang 1 bandel. Dia dihukum. Oke. Nah, lalu kalau yang bandel ini dibenarkan, kan dia artinya salah kan sebenarnya salah. Makanya namanya bandel. Kalau dia benar artinya dia taat. Karena dia salah, dia bandel, dia dihukum. Tetapi kalau dia dibenarkan, maka dia dianggap oke deh, kamu sekarang taat. Kamu sekarang bagian dari yang taat. Oke, jadi walaupun kamu bandel, jadi tetap bandel. Walaupun kamu bandel, kamu dihitung sebagai yang taat. Posisinya, gitu. Ya,
Contohnya lagi, ada 10 anak, misalnya dia ujian, masuk misalnya perguruan tinggi apa gitu, yang ini tidak lulus. Tapi lalu kalau dia dibenarkan, kan sebenarnya nggak lulus nih, gagal. Kalau dia diluluskan, maka dia dihitung di situ. Walaupun nilainya tetap misalnya di bawah KKM, misalnya gagal. Nilainya ya tetap segitu, bukan nilainya bukan. Tetapi dia dihitung, walaupun dia gagal, dia dihitung lulus. Nah, tetap masuk dari bagian ini, tetap dikasih, tetap dihitung bagian dari gitu. Itu namanya dibenarkan. Nah, Ya. saya pernah dengar yang itu bahwa jadi seorang percaya kepada Kristus, artinya yang dilihat itu iman dia kepada Kristus itu, bahwa karena dia percaya sama Yesus, artinya segala yang kehidupan manusia dia kan berdosa, bersalah itu udah nggak dilihat lagi, yang dilihat karena iman dia, sehingga karena dia iman dia percaya pada Yesus, makanya dilihat itu Yesusnya, karena perbuatan Yesus itu. Oke, itu yang ketiga. Apakah itu benar, Pak? Iya, itu yang ketiga ya. Itu yang nomor 3. Oke, jadi yang nomor 3 itu, kalau yang nomor 2 udah belum ya? Pemulihan posisi. Ya intinya posisinya sudah jadi yang benar. Ya. Di posisi tidak berdosa. Nah, itu ada hubungannya dengan yang nomor 3. Ya. Imputasi of righteousness itu artinya pengenaan atau pemakaian. Righteousness itu kebenaran. Jadi dia tetap orang berdosa, dan sekalipun dia dihitung ke bagian orang benar, tapi kebenarannya itu bukan punya dia sendiri. Ya. Jadi sekalipun si anak gagal ini tetap masuk, tetapi keberhasilan dia bukan keberhasilan dia sendiri. Ya. Atau misalnya dia masuk bukan karena nilai dia sendiri, karena kalau nilai dia sendiri gagal. Jadi dia masuk berdasarkan nilai yang lain. Gitu. Penilaiannya bukan atas penilaian punya dia sendiri yang gagal ini. Yang demikian juga dengan kita, ketika kita dibenarkan, maka sebenarnya kebenaran yang kita terima itu adalah kebenarannya Yesus. Ya. Jadi tukeran posisi makanya. Jadi di sini ada Yesus. Kalau kita masuk ke sini di dalam Yesus, maka kita jadi benar, karena ini kebenarannya Yesus. Ya, inilah makna dari justification. Jadi itu betul ya, Pak? Kurang lebih. Artinya kan dosa, ini kan kita bertukar posisi kan, Pak. Jadinya maksudnya kebenaran Kristus diimputasi kepada kita, sedangkan dosa kita diimputasi kepada Yesus sebagai yang jadi yang salah, gitu ya. Ya. Oke, tetapi itu kebalikannya, maksudnya Yesus menjadi orang berdosa itu bukan justification, tapi dipersalahkan. Jadi Yesus dipersalahkan, kita dibenarkan. Oke. Pak, Ya. saya mau bertanya. Misalnya kita dulunya belum bertobat, Pak. Belum bertobat, jadi kita mempunyai kesalahan, banyak kesalahan yang kita lakukan. Dan
ketika kita bertobat, apakah masih dihitung kesalahan kita yang dulunya atau yang dihitung hanya kesalahan yang setelah kita bertobat? Hitung untuk apa? Ini bisa. Jadi kita misalnya belum bertobat, jadi sudah banyak hal yang kita lakukan. Nah, tetapi suatu saat kita bertobat, jadi apakah? Nah, maksudnya menghitung apa nih? Itu kesalahan kita, dosa kita namanya. Untuk bebas Kristus nanti. untuk dihukum. Nah, bukan untuk dihukum lagi, namanya untuk upah kita begitu. Nah, jadi maksud saya kalau dulunya kita belum bertobat, tapi suatu saat kita bertobat, apakah masih hitung perbuatan kita yang dulunya itu untuk nanti dikasih upahnya, atau setelah nanti kita sudah bertobatnya baru dihitung perbuatan kita itu? Upah dan ini itu semua adalah yang hidup kita. Yang sebelum dan Iya, tapi saya yakin Tuhan akan adil. Tuhan akan adil. Apa yang kita lakukan dengan sengaja, dengan sadar atau tidak sadar, itu ya tentu Tuhan tahu. karena kan ada ayatnya kan seperti di Ibrani 10 katanya, dosanya tidak dihitung lagi, kesalahannya tidak dihitung lagi. Jadi apakah kesalahan yang Itu yang dimaksud ini. Itu yang dimaksud ini. Kesalahannya tidak dihitung lagi karena dia sudah dibenarkan. Oke. Jadi kita masuk ke dalam Tuhan Yesus dan kita dibenarkan dan kita diberikan kebenaran Yesus. Jangan kita artikan bahwa sekarang kita menjadi bersifat benar. Ya, karena sekali lagi ini posisinya, ya bukan sifatnya, bukan sifat. Nah, kamu tetap sifatnya orang berdosa yang harus membentuk karakter orang kudus, yang harus menyangkal diri, yang harus mengenakan manusia baru, yang harus mematikan manusia lama. Jadi kamu masih orang ini, tetapi kamu sekarang dikasih posisinya Yesus, bukan dikasih sifatnya. Ya, kamu nggak jadi maha suci, gitu. Walaupun kamu disebut orang kudus, tapi bukan berarti sifat kamu sudah sepenuhnya kayak Yesus, bukan. Oke? Ngerti ya? Sampai sini ada pertanyaan? Ya, lanjut dulu ke metode pembenaran. Metodenya satu, bukan, jadi negatifnya dulu, bukan berdasarkan pekerjaan. Ya. Bukan berdasarkan hukum. Ya. Jadi maksudnya berdasarkan hukum itu adalah kalau seseorang berhasil melaksanakan hukum, ya kan? Berarti ini adalah usaha manusia. Kalau kamu berhasil, ini kan usaha. Kalau kamu berusaha melakukan hukum dan berhasil, maka kamu akan diselamatkan. Bukan. Jadi makanya waktu ada orang muda yang kaya tanya sama Tuhan Yesus, guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk masuk ke dalam kerajaan Allah? Lalu Yesus bilang, oh, tuh apa, kasihlah Tuhan Allahmu itu
daya denipu. Sudah kulakukan. Oke, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Semuanya sudah kulakukan. Jadi apakah dengan melakukan, apakah dengan berhasil, apakah dengan sempurna? Kan ada pendeta terkenal yang mengajarkan bahwa untuk masuk ke kerajaan surga harus sempurna. Lalu ada yang berandai-andai. Kalau ada manusia yang berhasil melakukan hukum Taurat dengan sempurna, atau berhasil mengikuti hati nuraninya dengan sempurna, tentu itu artinya dia akan tidak berdosa. Tentu itu artinya dia adalah orang benar. Tidak, ya. Karena dengan melakukan ini tidak memindahkan posisi orang dari yang salah menjadi benar. Oke? Jadi misalnya begini, seseorang ditangkap ya. Tuduhannya adalah telah membunuh. Lalu kemudian akan dihadapkan ke sidang. Antara ditangkap sampai di sidang, dia baik-baik gitu. Baik-baik. Taat hukum nggak? Taat. Tetapi dia taat hukum saat itu tidak menghilangkan fakta bahwa dia sudah membunuh, bahwa dia berada di posisi tidak benar ini. Ya. Jadi posisinya sudah tersangka, posisinya sudah hanya karena dia baik-baik taat kepada hukum, tidak berarti ya udah deh dilepaskan dari tersangkanya. Enggak, tetap tersangka, posisinya sebagai tersangka. Nah, jadi hanya karena dia melakukan hukum Taurat tidak memindahkan posisinya, tidak ada pembenaran karena melakukan hukum Taurat atau usaha manusia apapun. Hukum Taurat itu sudah termasuk semuanya, karena berbuat baik itu termasuk hukum Taurat, beribadah itu termasuk hukum Taurat. Ya, jadi orang mau ibadah, mau amal, mau ngapain, itu semua termasuk di dalam sini, termasuk di dalam usaha manusia. Bukan. Tetapi nomor 2, digerakkan oleh kasih karunia Allah. Sekali lagi, pengampunan ini murni adalah kasih karunia. Tidak ada yang bisa memaksa Tuhan selain dari dirinya sendiri. 3, dengan darah Kristus. Jadi karena kita pindah ke sini, jadi hukumannya di sini gimana nih? Hukumannya apa? Maka harus ada Yesus yang dihukum, menggantikan kita. Ya. Jadi kayak hukum aksi reaksi. Di mana ada aksi selalu ada reaksi yang sama ya, berlawanan. Itu hukum yang beberapa ya. For every action there is equal and opposite reaction. Hukum yang apa itu? Oke, jadi karena Yesus dihukum, maka kita bisa diampuni. Kalau misalnya Yesus nggak dihukum, berarti hukuman ini mau jatuh ke siapa? Gitu. Karena dosanya tetap ada. Dosanya nggak bisa dihapus dosanya nggak ada. Pura-pura nggak ada, nggak mungkin karena udah ada. Jadi harus ada hukuman. Nah sekarang masalahnya orang yang dihukum itu pindah ke sini. Jadi hukumannya sekarang mau dijatuhin ke siapa? Gitu. Ya, maka harus ada yang menggantikan, menanggung hukuman tersebut. Nah kalau misalnya nggak ada, berarti hukumannya tetap harus jatuh kepada yang berdosa itu. Tapi karena
Yesus mati dan menanggung hukumannya itu, maka oke, udah selesai, nggak ada lagi hukuman. Berarti dia boleh diampuni. Jadi dia tetap orang berdosa, cuman udah diampuni. Gitu. Nah, oke, ini konsepnya gitu, supaya kalian nanti kalau di ujian terutama, mungkin bukan terutama di ujian, nanti di pelayanan kalian lah gitu ya, kalian ditanya atau apa, kalian bisa memakai prinsip-prinsip ini, lalu kalian jawab. Kemudian pengaplikasiannya harus diaplikasikan pakai iman. Oke. Coba buka di Roma pasal 5 ayat 1. Satu orang baca yang kencang. Roma 5 ayat 1. Roma 1, kasih kebenaran. Sebab itu kita dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Apa tadi? Dibenarkan? Karena iman. Iya, karena iman. Jadi dibenarkan itu karena iman. Ya. Kenapa dibenarkan itu harus diaplikasikan lewat iman? Jadi tadi kita udah lihat bahwa bukan karena hukum ya, bukan karena usaha manusia. Lalu kenapa bisa iman? Cuma bedanya iman dengan melakukan hukum apa? Kenapa pakai hukum nggak bisa pindah posisinya? Tapi kenapa pakai iman bisa pindah? Jawabannya adalah karena Yesus ini. Ya, karena Yesuslah yang membenarkan kita. Jadi kalau kita balik dulu, kalau misalnya kita nggak percaya, nggak beriman kepada Yesus, jadi Yesus mau menggantikan kita, tapi kita nggak mau. Bisa nggak diselamatkan? Bisa nggak diampuni? Nggak bisa. Ya. Bisa nggak Yesus maksa ngampunin? Hah? Bisa nggak Yesus maksa? Kan Yesus Allah. Allah kan maha kuasa. Kan berdaulat. Kalau saya mau ngampunin, lu mau apa? Gitu. Nah, bisa. Gue Tuhan. Gue mau ngampunin, lu apa? Lu mau dihukum, gue gak mau hukum. Bisa nggak Tuhan gitu? Hah? Bisa. Tidak bisa menyangkal. Kalau kita sih bisa. Kita bertentangan dengan sifat. Emang bertentangan dengan sifat apa? Jadi Karena kalau dalam suatu pengadilan dia memaksa sesuatu yang bukan yang salah, dia paksa jadi benar. Enggak. Jadi Tuhan hukum, Tuhan Yesus tetap mati. Tapi orang nggak usah beriman. Tuhan tetap mati. Tuhan tetap mau ngampunin. Nggak pakai iman. Tetap mati. Yesus tetap mati menggantikan. Hukumannya tetap dijatuhkan kepada Yesus. nggak adil. Hah? Kok nggak adil? Kan hukumannya tetap dijatuhkan. Kan tapi dia nggak pada manusianya kan belum percaya. Berarti kalau gitu nanti malaikat pun bisa menuntut malaikat yang Nggak ada pilihan bagi manusia. Tuhan sendiri tidak menghargai pilihan yang diberikan kepada manusia. Nggak ada pilihan. Iya. Jadi kalau Tuhan kasih pilihan, kalau Tuhan kasih kehendak, maka Tuhan harus kasih juga konsekuensi dari pilihan manusia. Ya. Baru itu namanya pilihan. Oke.
Jadi ada konsekuensinya. Tuhan harus kasih akibat dari pilihan manusia yang dipilih. Baru itu namanya pilihan. Oke? Kalau misalnya pilih A, pilih B, sama-sama hasilnya, itu pilihan bukan? Sesungguhnya bukan ya. Artinya sama saja. Sama saja. Ya kan? Jadi kalau itu pilihan, berarti kalau pilih A ada konsekuensi A, kalau pilih B ada konsekuensi B. Nah, kalau Tuhan benar-benar kasih pilihan itu, maka Tuhan harus biarkan dia pilih ini, ya udah hasilnya ini. Nggak bisa Tuhan, oh kalau kamu pilih menolak, kalau kamu pilih berdosa, nggak apa-apa deh, nanti konsekuensinya tetap hidup. Itu bukan pilihan namanya. Oke? Jadi, kalau tidak beriman, kalau nggak lewat Tuhan Yesus, nggak bisa. Oke? Ini prinsipnya. Kalau misalnya seseorang mau dibenarkan, maka dia harus dibenarkan pakai kebenarannya Yesus. Berarti dia harus beriman kepada Yesus. Beriman apa sih? Beriman bahwa Yesus memberikan kebenarannya buat dia. Begitu. Menerima bahwa Yesus ini kebenaran Yesus yang saya pakaikan sekarang. Nah, ini kebenarannya Yesus, saya terima. Ibaratnya. Makanya harus beriman kepada Yesus. Makanya kalau nggak beriman, saya nggak mau kebenarannya Yesus, saya tolak. Ya udah, nggak dapat kebenarannya. Berarti gimana cara kamu pindah ke bagian ke posisi benar? Kebenarannya siapa yang kamu pakai? Gitu. Oke? Makanya orang yang terpencil, yang di pulau terpencil, yang tanpa Injil, nggak bisa diselamatkan. Kamu mau selamatkan, kamu mau pindah ke bagian orang benar. Caranya gimana? Kebenaran kamu sendiri kan nggak bisa. Kalau kamu nggak pakai kebenarannya Yesus, nggak bisa. Ya, mau kamu pakai iman pakai hukum Taurat, nggak bisa. Mau pakai hati nurani, nggak bisa. Karena kamu nggak bisa pindah ke sini ke posisi benar tanpa kebenarannya Yesus. Oke? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Jadi, kalau disimpulkan, pembenaran itu ada pemberesan dosa. Artinya diampunin dosanya. Hukumannya ya. Sorry. Berarti hukumannya sudah dihilangkan, bukan hilangkan. Sudah dibereskan, sudah dilaksanakan tapi ditanggung orang lain. Jadi itu pemberesan dosa. Terus pemulihan posisi, berarti posisinya pindah. Posisinya pindah. Terus dikasih kebenarannya Tuhan Yesus yang dia pakai. Terus maka ini nggak ditulis di sini. Ada menjadi anak, menjadi ahli waris. Ini semua berhubungan dengan posisinya Yesus. Karena sekali lagi Yesus yang memberikan kebenarannya, sekaligus memberikan posisinya itu kepada dia. Maka dia pun menjadi anak. Maka dia pun menjadi ahli waris. Oke. Kemudian
yaitu posisinya benar, lalu kemudian sifat atau karakternya juga benar. Nah, orang yang dibenarkan secara posisi juga akan mempengaruhi sifatnya atau mempengaruhi karakternya. Seperti kata Yakobus, iman akan menghasilkan perbuatan. Oke, jadi walaupun dua hal, yaitu posisi dan sifat itu berbeda, tetapi dibenarkan secara posisional, itu akan berefek kepada benar secara karakter. Oke, jadi akan menghasilkan perbuatan yang benar, akan menghasilkan karakter yang benar. Oke, nah, karakter sekali lagi tidak sama dengan kebiasaan. Jadi walaupun seseorang misalnya tadinya adalah misalnya pecinta dosanya ini bisa diisi apa aja ya, titik-titik. Lalu ketika seseorang bertobat, maka karakter ini berubah. Oke, karakter ini berubah. Sekarang menjadi pembenci dosa. Ini bisa diisi, pokoknya dosa. Titik-titik. Oke, maksudnya dosa apalah bisa diisi apa ya? Dosa tertentu. Lalu kemudian ini, tapi dosa ini kan bisa jadi sudah menjadi kebiasaan. Nah, walaupun dia sudah punya karakter yang membenci dosa, tapi dia masih terus membentuk kebiasaan yang baru. Oke? Nah, baru itu pelan-pelan makin lama makin berubah hidupnya. Begitu. Ya, tetapi karakternya ini sudah berubah. Karakternya, hatinya sudah berubah. Yang mencintai dosa, sekarang dia membenci dosa. Yang tadinya hidup di dalam dosa, sekarang tidak mau lagi hidup di dalam dosa. Tapi sudah kebiasaan nih, diubah pelan-pelan. Atau ada yang bisa segera mengubah dan lain sebagainya. Tapi bisa nggak jatuh ke kebiasaan dosa yang lama? Kalau tidak hati-hati, bisa. Ya. Oke, tetapi apa ininya? Bukti perbuatannya? Oh, ada. Membenci harus ada. Oke. Nah, inilah, ini mungkin hasilnya lagi. Kalau seseorang sudah di posisi benar, sudah berada di posisi benar, berarti dia bisa dengan yakin berkata, saya pasti masuk surga. Kenapa? Karena saya sekarang sudah posisinya dibenarkan, sudah di posisi orang benar. Begitu. Ya. Berarti saya bisa mengharapkan ini, mengharapkan menjadi ahli waris. Saya bisa mengharapkan macam-macam yang akan diberikan kepada anak Tuhan. Apa yang diberikan kepada Yesus diberikan kepada kita juga. Kita mendapat bagian dalam dan lain sebagainya. Jadi nanti di pengadilan kita bisa mengharapkan saya akan dibenarkan oleh Yesus, saya akan dibela.
Saya akan dimuliakan bersama dengan Yesus. Saya akan dibangkitkan. Semuanya ini karena saya sudah di dalam posisi ini. Oke. Sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Kebenaran itu pembelaan ya Pak. Pembelaan anak ini. Ya. Ya. Saya mau bertanya tentang ini Pak, apa bedanya kita dengan Tuhan? Ada orang bertanya seperti itu. Perbedaan apa? Perbedaan kita dengan Tuhan Yesus nantinya kan, misalnya kita sudah percaya nih, jadi kita sudah diangkat menjadi anak Allah. Sedangkan Yesus sendiri itu anak Allah. Bagaimana cara kita menjawab mereka dan sampai bilang kamu Allah juga? Dan sampai ada yang bilang seperti itu Pak. Jadi bagaimana kita membedakan antara kita dengan Posisi saya adalah anak Allah. Dan memang kita adalah anak Allah. Adam juga disebut anak Allah. Di mana Adam disebut anak Allah? Di silsilah. Ya. Di silsilah. Nih. Pak, Ya. tentang pembenaran ini Pak, bagaimana mereka yang berpendapat bahwa pembenaran ini bisa teraplikasi jikalau ada andil manusia? Andil apa? Maksudnya lewat kehendak bebasnya gitu, kehendak bebasnya ini. Iya, jadi kehendak itu bukan andil. Ya. Ini harus didefinisikan. Kalau ini adalah andil. Iman itu bukan andil. Coba saya cek dalam bahasa Indonesia, Kamus KBBI. Arti andil. Kontribusi, sumbangan, andil, bagian modal, saham, jasa, usaha, bantuan, nggak ada. Ya, tidak ada bantuan, tidak ada jasa, tidak ada sahamnya, nggak ada, tidak ada. Oke. Jadi menerima itu bukan andil. Kalau kita tanggung jawab. Tanggung jawab itu beda lagi. Tanggung jawab adalah kamu menerima akibat. Oke. Tanggung jawab itu adalah menerima akibat. Jadi misalnya gini, saya mau bikin restoran, saya yang cari tanahnya, saya yang bangun gedungnya, saya yang sediakan resepnya, saya yang dekorasi semuanya, saya yang cari pegawainya, saya yang training pegawainya, saya yang pokoknya semuanya saya urusin. Lalu kemudian saya panggil, Tony sini. Nah ini sekarang restoran ini saya kasih sama kamu. Terima kasih. Wah, saya terima. Lalu di koran kamu tulis, nah ini, selamat kepada saya sendiri yang telah membangun. Oh, enggak. Kamu ada andil nggak di dalam membangun itu? Enggak ada. Kamu cuma apa? Cuman, hanya. Artinya itu bukan andil. Tidak ada andil. Tidak ada usaha, tidak ada bagian kamu di dalamnya, tidak ada bantuan kamu di dalamnya. Ya. Jadi itu bukan. Ada lagi pertanyaan? Awas ya kalau nanti saya balik-balik masih salah. Lintak kalian. Ya semua ya. Cuma dibalik-balik doang aja udah.
Begini. Benar nih, nggak ada yang mau tanya lagi. Ntar kalau giliran saya tanya sih udah masuk nilai. Pak, tapi ketika kita menerima itu kita bertanggung jawab. Kalau ketika apa? Ketika kita sudah menerima itu kita mempertanggungjawabkan itu semua. Mempertanggungjawabkan itu semua itu apa? Yang hal kebenaran, bagaimana kita menjadi orang yang harus menjadi orang yang benar gitu. Maksudnya kan kalau tadi kan bahwa kayak contohnya tadi gitu. Artinya kan nggak mungkin dong si Tony itu cuma diemin aja gitu. Tapi kan sama aja ketika kita diberikan kebenaran oleh Tuhan, bukan berarti kita berdiam. Sudah benar. Tapi kita harus mempertanggungjawabkan sebagai harus hidup menjadi sama seperti Kristus benar. Iya. Jadi makanya Tuhan ada bikin banyak perumpamaan. Salah satunya itu hamba yang menerima talenta atau uang mina. Itu tetap uang tuannya. Gitu. Dia jalanin uang itu tetap uang tuannya. Dia mengakui bahwa saya cuma hamba. Memang Tuhan ini percayakan ini, tetapi ini punya Tuhan saya. Gitu. Jadi kalaupun kita dikasih restoran itu, kita jalanin, itu untuk Tuhan kita. Ya, karena kita tidak bisa hidup di dalam satu vakum. Cuma Tuhan yang bisa. Karena kita selalu harus bergantung kepada Tuhan. Karena kita makhluk ciptaannya Tuhan. Beda kalau misalnya kita, oke, saya nggak mau ada hubungan apa-apa lagi dengan Tuhan, saya sendiri gitu kan, pisah kongsi gitu. Ya udah, kamu jadi Tuhan. Kamu jadi Tuhan, berarti kamu terpisah, kamu eksis terpisah dari Tuhan. Kamu jadi Tuhan. Gitu. Tapi nggak mungkin. Jadi kita harus tetap berada di dalam Tuhan. Berarti apapun yang kita lakukan itu harus pasti ada hubungannya dengan Tuhan. Nggak mungkin nggak ada. Oke? Pak, Ya. kita bertanya Pak, kan seandainya kita udah ini kan Pak berada di posisi yang benar, terus kita melakukan dosa, apakah posisi kita itu masih disebut orang benar? Makanya kalian mesti tanya. Ntar kalau saya tanya di ujian, jadi gimana caranya orang bisa benar? Aplikasinya pakai apa? Iman. Pakai iman kan? Berarti apa yang bisa membatalkan ini? Iman. Kalau enggak beriman. Murtad. Nah, berarti kalau imannya dicoret, berarti batal nih balik ke sini. Karena dia di sini harus pakai iman. Gitu. Jadi dia selama masih beriman, maka masih tetap di sini. Selama beriman. Tapi Berarti Pak, kalau dia selama beriman terus dia melakukan dosa, nggak apa-apa ya Pak? Bukan apa-apa. Bukan apa-apa, karena anak itu nanti akan dipukul oleh bapaknya. Kalau kamu suka disabet pakai rotan, ya silakan. Upah, iya, makanya kalau kamu suka di rotan, kalau kamu suka dihukum gitu ya, sama bapaknya, ya silakan. Iya, kan disuruh orang bertanya. Iya, betul. Tapi bukannya berarti kalau itu artinya mau balik lagi ke awal ya Pak? Enggak, Mulai baru berarti dong Pak dia. Iya. Ya bisa saja dia jatuh gitu. Tapi kalau dia suka kan berarti aneh. Dia berarti masih hidup dalam dosa. Kalau misalnya sampai tidak kata suka Pak. Ya definisi dari hidup dalam dosa itu tergantung apa. Dan suka itu tergantung definisi dari sukanya apa. Jadi intinya selama seseorang beriman, semua dosanya sudah ditanggung oleh Tuhan. Selama dia beriman. Ya. Tapi kalau dia memutuskan, udah saya nggak mau beriman lagi,
maka ya nggak bisa ditanggung. Maka hukuman yang sudah ditanggung ini bukan gagal, ya terpaksa nggak bisa dihitungkan kepada dia. Hukuman yang sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus ini, ya terpaksa harus dihitungkan kembali ke dia, karena dia nggak mau. Dia sudah memutuskan, saya tidak mau lagi kebenarannya Yesus. Gitu. Pak, bukannya dia karena bisa jadi salah pengertian disangkanya itu hipergrace. Hipergrace? Bukan dong. Hipergrace itu orang nggak bisa menolak ini, udah nggak bisa ini lagi. Sekalipun dia nggak beriman, dia tetap diselamatkan. Itu namanya hypergrace. Ya. Jadi kalau seseorang menolak iman ini, maka dia tidak diselamatkan. Tapi selama dia beriman, maka semua dosanya sudah ditanggung oleh Tuhan. Selama dia beriman. Karena pernah ketemu juga sama orang ini, itu maksudnya yang mempunyai pandangan, ya masa itu saya kan saya menantu, saya tahu waktu di sana gimana. Ya saya lihat mereka habis kebaktian, subat, habis setelah kebaktian udah langsung mabok lah, ada yang ya banyak macam lah, sampai pendetanya pun dilawan kan kalau di sana. Kalau ditanya, kok ada kenapa kamu tidur di got? Emang kenapa? Emang buat punya pendeta seperti itu. Karena bagi mereka, ya saya udah percaya Yesus, ya udah saya mau saya mabok mau saya ngapain ya, saya kan cuma surga gitu Pak. Itu gimana Pak? Kan bukan kayak itu juga disebut yang namanya hypergrace ya Pak. Itu sebenarnya harusnya dibahas minggu lalu yang bagian pertobatan itu. Syarat keselamatan kan ada pertobatan. Jadi bahasa Inggrisnya mungkin mungkin ada dua itu tadi. Nah, kan saya ada tulis conviction ya. Maka ini sebenarnya ada satu kata lagi namanya conversion. Berasal dari kata convert. Nah, jadi sudah berubah dari gaya hidup yang dulu, dari keinginan yang dulu, dari manusia yang dulu. Jadi ada berubahnya, ini ada conversion. Kalau seseorang dia bertobat karena adanya conviction, maka dia akan berubah. Kalau tidak ada conversionnya, bukan pertobatan. Dan mereka mengakui bahwa mereka percaya Yesus sebagai Juru Selamat, dan mereka mengakui bahwa dosa mereka itu dan mereka percaya bahwa ya dia diselamatkan gitu, karena saya percaya Yesus sudah menanggung dosa saya. Oke, ada dua kemungkinan ya. Dia benar-benar sudah diselamatkan. Benar-benar diselamatkan. Artinya benar-benar sudah yakin bahwa itu salah, lalu sudah berubah, nggak mau melakukannya lagi. Tetapi dia diracunin oleh pemahaman bahwa nggak apa-apa, boleh berdosa. Itu racun. Sekarang nggak boleh. Nah, kalau dia diracunin, lalu kemudian dia melihat orang-orang berdosa dan lain sebagainya, lalu dia mengadopsi itu kembali, maka itu bisa jadi maka hidupnya tetap jelek. Nah, orang-orang semacam ini berada di dalam itu, di antara itu benar-benar seperti menjalani berjalan di atas tali. Tapi bukan tali, tetapi itu adalah mata pisau yang tajam. Jadi dia sangat-sangat berisiko. Nah, karena orang yang seperti itu, yang hidup di dalam dosa, maka imannya tidak akan bisa bertumbuh dan nanti akan drop terus. Lalu kemungkinan yang kedua, dia cuma ngomong doang, jadi nggak benar-benar ada conviction. Tidak ada conversion, tidak ada repentance, tidak ada pertobatan.
Nah, kalau tidak ada ya udah. Karena kan ada analoginya kan Pak, kalau misalnya orang yang memang sudah lahir baru dia bertobat dan dia diselamatkan kan sama seperti kayak bebek sama ayam aja gitu Pak. Bebek kan suka di sungai, di danau. Tapi kalau ayam kan nggak suka. Sehingga kalau misalnya ayam itu cemplung ke sungai, padahal pasti dia gimana pun dia berusaha untuk keluar gitu Pak. Nah begitu juga kan kalau orang yang sudah lahir baru, yang sudah mengenal tahu itu dosa, dia pasti kan tidak akan hidup terus dalam dosa itu, sehingga dia pasti akan terus sekalipun dia mungkin jatuh dia akan mencoba terus untuk keluar. Gitu. Nah kalau orang-orang ini kan kelihatannya kan justru kan malah ya justru bukan semakin enak, mereka bilang ya udah selamat kan gitu, udah dibenarkan gitu. Ya, makanya kalau dia benar-benar diselamatkan, lalu diracunin, ya jadinya. Berarti sebenarnya dikatakan itu iman itu sebenarnya nggak murni dong. Atau sebenarnya nggak benar-benar beriman. Gitu. Ya. Jadi kemungkinannya cuma 2 itu doang. Jadi kalau saya sih cenderung kepada dia benar-benar belum. Saya sekarang tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada orang yang sudah bertobat tapi masih punya kebiasaan-kebiasaan yang buruk, yang tidak menutup kemungkinan. Oke? Ada lagi pertanyaan?